Oke, ini adalah PowerPoint yang isinya adalah rangkuman tentang panduan atau juga pedoman untuk tata laksana tugas akhir. Jadi di sini ada ruang lingkup dari tugas akhir kita yang sebenarnya sudah bisa tugas akhir itu diprogram kalau sudah lulus TPS 3. Nah, ya, kita langsung saja. Nanti masing-masing dari kelompoknya wajib membaca file ini gitu ya, yang di drive. Oke, ini. Jadi kita kan dibagi dua antara tugas akhir sama skripsi. Kalau di prodi lain, suaranya bisa di-mute dulu. Yang lain? Ada makanan. Suaranya yang lain bisa di-mute dulu. Sudah? Bapak Ibu salah bimbingan kurang ajar. Eldin, Ya Bu. kamu TA apa skripsi? Skripsi Bu. Ini khusus TA. Oh ya Bu, maaf Bu. Ya, boleh ikut asalkan di-mute. Ya Bu. Ya, di-mute dulu. Oke. Oke ya, saya lanjut ya. Ini. Jadi tugas akhir itu sama skripsi, totalnya itu 6 SKS. Nah, di tugas akhir itu 2 SKS dan di skripsi 4 SKS. Kalau di prodi lain, satu skripsi itu 6, tapi tidak ada tugas akhirnya. Nah, kita dibagi dua. Jadi tugas akhir itu fokusnya ke proyek pengembangan SI, sedangkan kalau skripsi fokusnya ke analisis SI atau orangnya atau yang berhubungan dengan SI. Dan kalau skripsi itu individu, tapi kalau TA berkelompok. Ya, minimum 2. Tapi kalau bisa 3. Sebisa mungkin 3. Gitu. Oke, saya next. Nah, ini outputnya setelah selesai tugas akhir, maka di situ berarti SI-nya jadi. Jadi aplikasinya, proyek aplikasinya itu sudah jadi. Dan sistem informasi yang dihasilkan di sini harapannya adalah berpotensi memberikan sumbangan solusi berbasis IT bagi suatu organisasi. Jadi memang fokusnya kalau sudah TA memang cari organisasinya dulu atau tempatnya dulu. Baru di sana cari masalahnya, kemudian kita memberikan solusi dengan proyek SI tadi. Gitu. Dokumentasi laporan dengan sistematika tertentu sudah ada di drive juga. Dan wujud dari outputnya itu adalah berupa perangkat lunak SI-nya yang secara operasional bisa digunakan. Tuh ya. Kemudian bisa jaringan komputer yang ada database-nya terutama. Kemudian ada user interface. Bentar, ini nggak kelihatan. Dan yang terpenting di sini, biasanya sistem informasinya itu sudah mencakup berapa hak akses. Gitu. Jadi digunakan oleh beberapa user dengan kebutuhan yang berbeda. Kadang tingkatan hak aksesnya atau jumlah hak aksesnya atau usernya itu juga menentukan sejauh mana sih ruang lingkupnya dari TA kita gitu. Kemarin sempat saya jelaskan di kelas gitu bahwa kalau misalkan ada ide gitu ya, ada ide proyek satu kelompok, kemudian ke organisasi tertentu atau ke tempat tertentu gitu, di sana cari permasalahan dan kemudian ketemu permasalahannya. Kemudian kelompoknya ingin membuat solusi, membuat aplikasi, misalkan aplikasinya untuk prosensi. Karena nanti dari prosensi juga ikut ke pengajian. Gitu.
Kemudian dicek lagi. Presensinya ini yang pakai siapa? Oh, yang pakai adalah stafnya yang ada di sana atau yang bekerja di sana. Kemudian siapa lagi? Oh, ownernya yang punya tempat usaha. Oke, 2 hak akses misalkan. Nah, ini orangnya berapa? Yang kerja di sana berapa? 1 orang misalkan. Sama ownernya 1 orang. Berarti kan cuma 2. Nah, kalau cuma segitu saja, apalagi hak aksesnya cuma 2, untuk apa dibuat sistem informasi? Gitu. Pakai Excel saja kan sudah cukup. Nah, jangan sampai ruang lingkupnya nanti terbatas di kotak-kotak kayak gitu ya. Jangan cuma sampai segitu. Itu nanti yang menentukan biasanya sama pembimbing 1, oh ini layak atau tidak dijadikan proyek TA. Gitu. Nah, makanya cari organisasi atau cari tempatnya yang sesuai. Nah, tadi kenapa kok cuma 2? Oh ya, ternyata di warung saja gitu. Berarti kurang ya, kurang luas kalau kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi. Ini ya, yang membedakan dengan skripsi. Jadi TA itu adalah proyek dan bukan aktivitas ilmiah. Maksudnya aktivitas ilmiah itu ya kayak penelitian, bukan, riset, bukan kayak gitu. Tapi ini memang untuk proyek dari SI. Makanya, karena ini proyek SI, tidak memerlukan bab khusus tentang kajian pustaka. Nah, nanti dicek ya di laporannya. Di laporan TA itu tidak perlu. Bab 2 kajian pustaka itu tidak ada. Atau landasan teori tidak ada. Begitupun bab 3 metodologi penelitian itu tidak ada. Yang ada adalah metodologi pengembangan. Nah, metodologi pengembangan diarahkan ke misalkan model proses yang ada di RPL. Nah, kurang lebih gitu. Misalkan pakai model proses waterfall atau pakai XP atau pakai yang agile yang lain. Nah, itu metodologi pengembangan. Jadi bukan metodologi penelitian. Kemudian di sini orientasinya adalah diperlukan deskripsi tentang model, alat, dan teknik yang diperlukan atau digunakan untuk melakukan analisa. Khususnya dalam merumuskan sistem requirement, merancang sistem, dan implementasi sistem. Nah, itu. Jadi kalau masih ingat mata kuliah asing, kemudian dilanjutkan ke perancangan SI, ada pengujian SI termasuk implementasi dari sistemnya, itu yang dituliskan. Nah, kalau sudah lulus mata kuliah RPL, nah itu sama dengan kayak bikin dokumentasi di RPL. Orientasi yang selanjutnya adalah tidak harus mendemonstrasikan bahwa SI-nya sepenuhnya sesuai atau cocok dengan kondisi di organisasi tempat data dikumpulkan. Tapi sudah bisa nggak mencangkup, kembali lagi ya ke yang tadi, sudah bisa nggak memberikan solusi atas masalah tertentu di sana. Gitu. Jadi tidak perlu yang terlalu luas banget, apalagi kalau organisasinya besar. Tapi dari masalah yang tadi sudah bisa nggak solusinya itu ada dengan SI ini. Bisa juga merupakan inovasi. Maksudnya adalah di tempat situ itu nggak pernah ada aplikasi yang mau kita berikan atau aplikasi yang idenya kita seperti itu belum pernah ada. Nah, itu bisa jadi inovasi. Atau mungkin tidak hanya di tempat situ saja ya, tapi kebanyakan belum ada aplikasi yang akan seperti punya kita yang jadi solusi TA. Gitu. Itu boleh inovasi kayak gitu. Jadi orientasinya tetap yang utama adalah proyek TA. Makanya harus berkelompok. Nah, ini
struktur laporannya ini beda banget dengan skripsi ya. Jadi struktur laporannya mengarah ke dokumentasi proyek. Tuh. Jadi bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 deskripsi organisasi. Jadi di sana itu tempatnya seperti apa, kemudian bergerak di bidang apa, orangnya siapa saja, fungsi bisnis yang ada di sana bagaimana, itu di bab 2. Termasuk misalkan ada permasalahan apa di sana. Kemudian bab 3, ini yang saya bilang tadi bahwa di sini bukan metodologi penelitian, tapi metode pengembangan. Apakah mau pakai waterfall, atau mau pakai RAD, atau mau pakai prototype, mau pakai yang agile. Nah, jelaskan di situ kenapa. Itu di metode pengembangan. Kemudian di bab 4, di sini ada analisis sistem informasi, berarti kita mendefinisikan atau mendeskripsikan tentang requirement yang tadi atau kebutuhan-kebutuhan akan sistem informasi kita gitu. Di bab 5 ada perancangan, implementasi dan pengujian sistem. Dan yang terakhir penutup. Ya, ini penutup ya, bukan kesimpulan dan saran, tapi penutup secara umum. Gitu. Dan yang terpenting lagi di sini tadi sudah tidak ada metodologi penelitian, kemudian tidak ada kajian pustaka, dan juga tidak ada daftar pustaka, biasanya tidak ada. Itu di sini. Oke, kita lanjut penjelasan per babnya. Nah, ini kadang itu susah waktu bimbingan ke pembimbing karena dianggap salah terus, nggak cocok terus. Nah, coba nanti dicek panduannya ini gitu ya. Jadi kalau sudah dapat tempatnya, kemudian konsultasi ke dosen pembimbing 1, gitu ya. Jangan ke pembimbing 2 dulu konsultasinya awal itu. Tetap ke pembimbing 1 dulu untuk ngefikskan topik atau judulnya dan masalah solusi. Gitu. Nah, ini bab 1 tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Secara umum, memang isinya 3 ini. Ya. Nanti nulisnya jangan A gitu ya, tapi kalau laporan itu kalau bab 1 berarti latar belakangnya 1.1. Gitu. Tujuannya 1.2. Ini kan cuma untuk mempermudah di presentasi. Nah, gitu. Latar belakang berarti di sana itu seperti apa, ada masalah apa yang melatar belakangi kenapa kok mau bikin proyek ini. Nah, itu di latar belakang. Kemudian tujuannya dari proyek ini apa, tujuan pengembangan SI-nya, dan manfaatnya untuk siapa itu bagaimana. Oke ya, jadi di bab ini tidak ada sistematika penulisan kayak skripsi, nggak ada. Jadi secara resminya sebenarnya bab 1 itu bisa terakhir-terakhir aslinya itu penulisannya. Yang perlu banget segera dikonsulkan gitu ya. Setelah menyerahkan surat pengantar skripsi ke dosen pembimbing masing-masing, terutama ke pembimbing 1, itu adalah kelompoknya harus menjelaskan gitu ide tentang tujuan pengembangan SI di sana. Jadi tempatnya itu di sana seperti apa, kemudian punya ide proyek seperti apa, rencananya SI-nya digunakan untuk siapa, dan sampai sejauh mana untuk masalahnya itu. Nah, kalau sudah mendefinisikan itu, mendeskripsikan itu, biasanya dosen pembimbing, oh ya boleh lanjut, oh tidak, misalkan kayak gitu. Kalau sudah
bilang oke, baru tuh boleh dibuat sistematikanya bab 1. Gitu. Yang jelas masing-masing kelompok harus tahu ini ya, tujuan pengembangan SI sekaligus ruang lingkupnya sampai sejauh mana itu difikskan dengan pembimbing 1 dulu. Jangan ke pembimbing 2 untuk memfikskan bab ini. Keliru. Bisa jadi misalkan sama pembimbing 2 boleh, tapi pembimbing 1 enggak boleh. Nah, gitu ya. Jadi tetap pembimbing 1 dulu. Yang memfikskan topik, bisa judul, dan juga memfikskan ini, tujuan pengembangan SI-nya boleh atau tidak. Gitu. Masuk ke bab 2. Bab 2 di sini fokusnya ke organisasinya, fokusnya ke tempat TA-nya. Berarti yang dibahas adalah pertama, tempatnya seperti apa? Identitas organisasi. Nah, cuma di sini ada keterangan jika diizinkan oleh pemilik atau pimpinan organisasi. Berarti kalau sudah benar-benar fix di sana boleh untuk dilakukan TA, ya nggak apa-apa lanjut bab 2. Bab 1 aja belum boleh kalau misalkan di tempatnya sana nggak fix gitu ya. Jadi tetap ini harus fix dulu. Identitas organisasi, misalkan di perusahaan A, tempat atau lokasinya di mana, kemudian perusahaan tersebut tergolong jenis apa, bidangnya, bidang usahanya. Nah, itu. Sekaligus yang ini, sebentar. Nah, ini yang kedua. Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Produk atau jasa utama yang dijual kepada pelanggan. Struktur organisasi dan fungsi bisnis. Nah, pada fungsi bisnis ini yang sering salah kaprah gitu. Itu ya. Harusnya sih sudah bisa karena sudah lulus mata kuliah pengetahuan bisnis di semester 1. Nah, kalau mendefinisikan fungsi bisnis, maka fokus utamanya adalah yang paling mudah. Di sana itu terdiri dari departemen atau divisi apa. Nah, itu. Di sana ada unit-unit bisnis apa, boleh kayak gitu. Atau fungsi-fungsi apa. Contohnya misalkan pada perusahaan A, di sana ada fungsi bisnis untuk finansial, keuangan. Ada fungsi bisnis atau misalkan departemen atau unit produksi, pelayanan pelanggan, penjualan tiket, dan lain-lain. Yang dijabarkan di sini adalah semua yang berhubungan dengan TA-nya kita, proyeknya kita, gitu. Fungsi-fungsi bisnis apa yang berhubungan di situ. Tuh. Kemudian di bab 2 lagi adalah silahkan jabarkan lingkungan organisasinya. Jadi lingkungan dari perusahaannya itu seperti apa? Misalkan, gitu ya. Ada lingkungan eksternal sama internal. Kalau lingkungan eksternal, misalkan pelanggan, karena di luar dari lingkupnya perusahaan, gitu. Pembeli, boleh, gitu. Atau ada stakeholder dari luar. Gitu. Misalkan kalau sekolah gitu ya, ada wali murid, misalkan, nah itu bisa eksternal. Untuk keperluan apa saja pelanggan berinteraksi dengan organisasi dan bagaimana cara interaksinya. Ya, jadi meskipun eksternal maupun internal, setelah kita bisa mendefinisikan orangnya siapa, kemudian definisikan juga mereka interaksinya dengan perusahaan itu sampai sejauh mana gitu. Misalkan kalau orang tua atau wali murid dengan sekolah itu gitu ya, ngapain gitu. Secara sederhana itu deskripsikan. Oh, orang tua misalkan memantau apa, misalkan bertindak sebagai apa gitu. Misalkan kalau konsumen atau pembeli, jadi bisa apa mereka? Bisa melakukan aktivitas apa, itu boleh.
Jadi istilahnya ada pelaku bisnisnya, kemudian melakukan aktivitas atau proses bisnis apa. Sama ya, baik eksternal maupun internal penjabarannya kayak gitu. Hanya saja dibedakan kalau eksternal itu dari luar, kalau internal dari dalam. Misalkan, kalau yang dari dalam itu, dalam perusahaan atau organisasi, di sana ada pekerjanya atau stafnya, terdiri dari unit-unit bisnis atau fungsi-fungsi bisnis. Nah, itu jabarkan juga. Gitu ya. Oke. Uraian bersifat umum dan mengungkapkan garis besarnya. Jadi jangan terlalu bertele-tele atau teoritis banget gitu. Tapi benar-benar yang ada di perusahaannya itu yang jelas seperti apa. To the point gitu. Jangan pakai bahasa teoritis macam-macam kayak gitu. Karena ini kan laporan proyek. Bukan laporan penelitian. Ini sebenarnya juga merupakan salah satu hasil dari analisis sistem informasi. Ya, kenapa? Di bab ini berarti kita sedang melakukan aktivitas mencari daftar kebutuhan atau requirement, melakukan wawancara, dan sebagainya. Dan secara detailnya masuk di bab 3 sama bab 4. Nah, ini detail aslinya. Oke, sebelum ke bab 4, ke bab 3 ini ya. Kalau sudah bisa menentukan organisasinya dan mendeskripsikan secara lugas di sana tadi di bab 2, maka bab 3 fokuslah ke metode pengembangan atau model proses dari software engineering. Jadi di sana ada model yang digunakan, misalkan mau pakai use case kah, class diagram kah, activity diagram dan sebagainya. Atau bahkan gitu ya, kayak yang tadi saya bilang, mau pakai model proses apa untuk bangun SI-nya? Mau pakai waterfall kah? Mau pakai prototype kah? Mau pakai agile? Misalkan XP, Scrum, dan yang lain-lain. Itu jelaskan kenapa. Gitu. Kemudian tools yang digunakan di sini. Jadi ketika melakukan proyek ini butuh tools apa? Tuliskan semuanya. Oke. Dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, pakai apa di sana? Perlukah observasi? Kalau iya, yang diobservasi apa? Perlukah kajian dokumen? Kalau iya, dokumen apa? Perlukah wawancara? Wawancara kepada siapa? Gitu. Pak Gun bilangnya di bab 3 ini bisa ditulis pada periode agak akhir pengerjaan. Bolehlah. Tapi ketika ditanya, sudah tahu gitu ya. Nanti rencananya seperti apa. Oke, kemudian bab 4. Ini sudah lebih detail lagi tentang bab analisis. Jadi bisa disebut penjabaran dari bab 2 tadi. Maka kalau analisis sistem informasi, jangan lupa gitu ya. Kita harus mendeskripsikan kondisi as is-nya dulu. Atau kondisi existing. Berarti sistem yang sekarang di sana, saya bilang sistem ya, bukan sistem informasi ya. Tapi sistem yang sedang berjalan di sana, sekarang seperti apa? Misalkan, kalau mau melihat atau kita mau ke penjualan gitu ya, ke supermarket misalkan, atau ke toko lah gitu. Nah, di sana proses jual belinya seperti apa saat ini? Deskripsikan atau narasikan. Jadi, istilahnya seperti mendeskripsikan proses bisnis yang sedang berjalan. Di kondisi yang sekarang. Siapa pihak yang terlibat, kemudian ada proses atau prosedur yang digunakan seperti apa. Ya, kalau misalkan jual beli gitu di toko, jadi seperti apa? Tokonya kalau jualan ke pelanggan atau ke konsumen seperti apa biasanya? Oh, konsumen ini datang, kemudian biasanya ngapain dulu? Kemudian kalau sudah dapat
barang atau mencari barangnya pakai katalog enggak, atau misalkan bisa nyari sendiri kah, atau apa. Nah, itu jabarkan semuanya di sini. Yang benar-benar terjadi di sana. Yang sampai saat ini itu berjalan di sana. Nah, termasuk di sana menggunakan perangkat apa? Oh, pakai kalkulator biasa, oh masih manual, oh pakai buku besar dan apalah itu. Tulis. Dan bagaimana teknologi tersebut digunakan. Jadi misalkan apa ya, tadi buku besar atau kalkulator tadi misalkan toolsnya digunakan untuk membantu menghitung dari transaksi, total transaksi dan sebagainya. Sehingga apa untuk keperluan apa. Nah, itu bisa jabarkan teknologi. Kemudian lagi di sini bagaimana keadaan sistem yang sekarang dan persoalan yang dihadapi. Nah, jadi di sini bermuaranya setelah menjelaskan sistem yang sedang berjalan, muaranya adalah di sana itu ada masalah apa. Atau muaranya dari sistem itu bisa nggak ada peluang untuk proyekan kita, gitu. Pengembangan sistem yang lebih baik. Nah, muaranya di situ. Kalau sudah tahu masalahnya, nah sekarang kita mau menjabarkan idenya kita, proyeknya kita, makanya jabarkan lingkup pengembangan SI-nya kita. Dari sistem yang tadi, sistem yang sedang berjalan di sana, menimbulkan permasalahan apa, sehingga dibutuhkanlah sebuah sistem informasi yang bisa untuk proses apa, sehingga nanti dapat istilahnya gitu ya, istilahnya untuk mempermudah, atau mempercepat, atau efisiensi, efektivitas, istilahnya ke situ. Nah, itu mendeskripsikan potensi pengembangan. Jadi boleh tuh, ya, di sini bahasanya kita mengarah ke solusi akan masalah tadi. Oh, jadi benar-benar butuh aplikasi yang akan kita bangun ini, gitu. Di nomor 2, di lingkup pengembangan. Nah, kalau sudah sistem informasi yang akan kita idekan tadi itu ya, yang dalam proyekan kita kalau sudah bisa dijabarkan, kemudian dari sistem ini nantinya yang akan dibangun itu usernya siapa saja, punya peran dan aktivitas apa. Nah, itu jabarkan di sini. Oh, bisa. Nih, bagaimana sih aktivitas dan interaksi user dengan sistem? Contoh, user A dapat mencetak laporan XYZ secara bulanan untuk evaluasi kinerja penjualan. User B memasukkan dan menyimpan data. User C mencari dan menampilkan data pelanggan. Oke, misalkan ini terbagi jadi hak akses masing-masing. Kemudian hak aksesnya bisa proses atau aktivitas apa. Di sini. Boleh di sini dinyatakan dalam bentuk tabel event. Silahkan. Atau udah ya, kalau pakai UML boleh itu pakai user stories. Nah, itu. Oke. Atau mengarah ke use case. Nah, ini. Makanya di bab 4 ini nanti ada yang pertama adalah identifikasi, di sini bisa disebut apa ya? Sesuatu yang data atau informasi perlu disimpan, kemudian dirumuskan. Gitu. Jadi ada sesuatu, misalkan berupa data atau informasi yang perlu disimpan. Nah, dari sesuatu itu kemudian disajikan atau dirumuskan dalam bentuk, misalkan ini. Kalau kita pakai pemodelan terstruktur, berarti kita pakai ERD.
Tapi kalau kita pakai pemodelan berbasis objek, maka bahasanya ke UML. Nah, ini jangan, kalau bisa jangan dicampur gitu ya. Kalau mau pakai pemodelan terstruktur, ya berarti nanti ERD, DFD, DFD fragment. Tapi kalau ranahnya sudah UML, maka ya berarti ada use case di situ, ada activity diagram, dan kebutuhan-kebutuhan UML lain. Yang jelas di sini juga kita jabarkan dari requirement sistemnya. Gitu. Ya. Jadi kalau mau pakai yang pemodelan terstruktur ini, kalau yang pakai pemodelan berbasis objek berarti pakai UML. Oke. Kalau di panduan yang lama, itu masih ERD, DFD, dan DFD fragment. Oke, boleh dikembangkan langsung milih UML juga silahkan. Kadang ada pembimbing yang langsung, oh pokoknya pakai UML ya. Ada yang, oh ini ERD ya. Nah ini masuk ke bab 5. Di bab 5 di sini tentang perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Oke, rancangannya bisa rancangan arsitektur jaringan komputernya, tapi nanti dijelaskan gitu ya. Perlu dijelaskan argumentasi ringkas yang sesuai. Terutama nanti setiap rancangan apapun, mau rancangan arsitektural, implementasi, dan sebagainya, itu benar-benar sudah sesuai dengan sistem requirement atau daftar kebutuhan waktu analisis awal tadi. Benar nggak? Gitu. Itu di sini. Kemudian rancangan implementasi user interface, jadi GUI-nya boleh, graphic user interface-nya boleh, atau juga di situ ada interface yang sudah jadinya. Oke, page per halaman. Dan juga digolongkan, misalkan kalau sistemnya itu nanti terbagi-bagi jadi hak akses, maka hak akses A itu bisa tampilan yang apa saja, hak akses B itu untuk apa saja, hak akses C atau user C itu tampilannya seperti apa. Kadang kan admin sama user beda. Dan di sini ada pengorganisasian software, jadi bagaimana untuk pengorganisasian aplikasinya itu, ada nggak main programnya, kemudian terbagi-bagi jadi modul atau seperti apa, jelaskan. Ada sub-subnya atau bagaimana. Gitu. Nah, di pengorganisasian software, di sini biasanya juga dibutuhkan listing programnya atau codingnya. Tapi karena banyak, maka dilampirkan. Itu, ditaruh di lampiran. Jangan di bab 5, itu karena banyak banget. Tuh. Dan di sini implementasi database-nya seperti apa, tuliskan juga di sana. Kemudian juga yang terakhir di sini di pengujian sistem informasi. Apakah pakai yang sederhana gitu ya, apakah pakai black box atau white box. Atau kalau misalkan ada pengujian yang lain, misalkan pengujian user acceptance atau bagaimana sih. Tuh. Ini bab 6 penutup. Penutup itu bukan kesimpulan dan saran, ya, tapi penutup akhir dari proyeknya, yang isinya adalah bagaimana ini hal-hal yang sudah dikerjakan atau yang dicapai dalam pengembangan sistemnya. Jadi aplikasinya atau SI-nya itu sudah mampu nggak menjawab atas permasalahan yang Anda jabarkan di awal. Kemudian SI-nya itu sudah bisa apa saja, solusinya yang ditawarkan itu sudah tercangkup nggak di SI-nya. Kemudian baru pengembangan lebih lanjutnya seperti apa. Kira-kira potensi ke depannya
itu bisa dikembangkan sistem informasinya seperti apa. Gitu. Oke, ini penutup sudah. Oke, jadi itu kurang lebih tentang pedomannya dari tugas akhir. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Silahkan. Mau izin bertanya, tapi banyak. Suaranya kurang jelas, Mas Eka. Oh ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Mohon izin bertanya dan agak Ya. banyak. Diperkenankan, Ya. Ibu. Ya, Boleh. baik. Saya sekalian aja, Bu, ya, biar pertanyaannya tampil. Sebentar. Oke. Oke, silahkan. Baik, Bu. Nah, ini dia, Bu. Jadi, secara, mohon maaf, saya perpesan dulu. Oh ya, ini ada 6 pertanyaan yang menjadi apa? Jadi concern kami. Yang nomor 1 dari apakah untuk project itu kan tadi disebutkan bahwa orientasinya itu harus project, Bu, ya. Projectnya itu apakah, kalau saya kan awalnya berpikir money oriented, ataukah itu boleh juga diperkenalkan yang non oriented, maksudnya seperti yang saya akan lakukan ini itu merupakan tugas dari dari tempat kerja saya, itu apakah juga diperkenankan, apakah ataukah harus yang memang money oriented, Bu? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua itu adalah inovasi, Bu, ya. Yang inovasi itu apakah ketika ada sebuah proses bisnis yang manual, itu ketika kita merubah menjadi sebuah sistem informasi, itu apa sudah termasuk inovasi, Bu? Itu yang kedua. Terus tadi tentang luasannya apa? Luas usernya, ya. Tadi ketika ada satu pemimpin dan satu pegawai saja itu kan dianggap kecil dan dianggap tidak layak, Bu. Nah, minimum user yang dianggap layak itu seberapa banyak, Bu? Terus yang keempat itu sistem informasi itu kan dari yang kami pelajari selama ini kan itu merupakan kumpulan dari beberapa aplikasi-aplikasi, Bu. Nah, ini seberapa apa ya istilahnya tuh, seberapa banyakkah sistem informasi yang seberapa banyak aplikasi yang harus diwadahi agar sistem informasinya itu dianggap layak juga untuk dianggap sebagai sistem informasi. Jadi kan misalnya contoh untuk pembuatan sistem informasi kayak Siskanya kita, Bu, ya. Itu kan ada aplikasi manajemen user, ada satu. Kita ada 2 aplikasi manajemen mata kuliah. Bisa menambahkan mata kuliah dan lain-lain. Terus ada sistem ada aplikasi penambahan KRS. Ada juga KHS dan sebagainya, Bu. Jadi seberapa banyakkah tentunya aplikasinya sampai dianggap itu jadi fitur atau modul gitu ya. Betul, Bu. Terus di slide tadi ada disebutkan bahwa tidak harus mendemonstrasikan bahwa sistem informasi sepenuhnya sesuai atau cocok dengan kondisi di organisasi tempat data dikumpulkan. Nah, misalkan di tempat proyek itu ternyata fungsi bisnisnya itu sederhana sekali, Bu, gitu kan. Itu, apakah kita diperkenankan, jadi misalkan oleh dosen pembimbing, loh ini terlalu sederhana, ini nggak bisa kayak gini, gitu kan. Dan ini juga kurang ideal, misalkan. Terus akhirnya dalam tugas akhir kita, agar memenuhi sebagai syarat tugas akhir, akhirnya kita diperkenankan nggak untuk membuat agar, sebetulnya yang ideal itu seperti ini. Istilahnya dibuat jadi kompleks, Bu. Jadi kompleks atau ideal, ya. Terus kemudian yang nomor 6, itu harus ada izin dari pemimpin atau pemilik usaha, gitu kan. Apakah harus ada bukti tertulis dari pemilik usaha tersebut, atau lisan saja diperkenankan, Bu? Jadi kita izin kayak ke UMKM kan, mereka biasanya kan rata-rata nggak mau ribet, Bu, ya, dengan birokrasi dokumen administratif, betul, gitu kan. Apakah secara lisan aja diperkenankan,
Sama yang terakhir, yang ketujuh ini untuk apakah boleh alat, Bu. Jadi membuat misalkan membuat IoT gitu kan, sensor apa gitu kan, untuk Hmm. apa, itu apakah diperkenankan? Soalnya kan di awal kan ada sistem informasi, Bu ya. Ya, Nah, mungkin kita nanti bikin sistem informasinya yang sederhana tapi menggunakan ada IoT-nya gitu. oke. Ya, jadi matur nuwun, Bu. Mohon maaf kalau pertanyaannya kebanyakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke ya, saya jawab satu-satu. Yang pertama, proyeknya apakah money oriented atau non-profit? Itu boleh semuanya. Gitu ya. Jadi mau yang basicnya money oriented atau misalkan yang sosial atau non-profit dipersilahkan. Kemarin itu ada misalkan bukan misal ya ini, ada yang sudah ada ujian itu bikin TA-nya ke sekolah tentang bank sampah ada. Kemudian ada lagi aplikasi atau SI-nya itu dibikin untuk apa sih kayak modelnya itu loh, kayak lembaga amal gitu ya. Hmm, Oh, Ada gitu. Kayak apa? bagaimana Kayak lembaga Badan Aziz Amal kayak Zakat. gitu. Ah, ya. Ya, nah, Oke. itu boleh. Oh, Misalkan iya. memang benar-benar lingkupnya di sana ada permasalahan dan TA kita itu bisa diproyeksikan itu jadi solusinya. Itu boleh. Tuh. Kemudian inovasi, apakah dari manual menjadi sistem, apakah diperkenankan? Selama ini kebanyakan itu yang paling rata-rata itu memang dari manual ke sistem. Jadi yang masih manual-manual gitu ya, yang sedang berjalan prosesnya, kemudian dibikin jadi sistem informasi gitu. Tapi tetap sekali lagi ya, biasanya kalau pembimbing itu tanya gini, ini mau bikin aplikasi atau sistem informasi A gitu ya. Semisal di sana nggak pakai sistem informasi A, itu masih bisa jalan nggak? Oh, Oh, iya. bisa. Kalau Oke. misalkan nggak ada aplikasi A, tapi cukup Excel saja, bisa nggak? Nggak gitu. Oh, bisa lah. Kalau sampai jawab bisa-bisa gitu, berarti kurang kompleks gitu ya. Kalau misalnya sempat jadi masalah, Bu. Ini kebetulan kan saya ditugaskan tuh karena ada permasalahan. Sampai Hmm. hasilnya rebutan lah bahasanya kan. Rebutan menggunakan lab. Hmm. Itu antara profesor dan profesor itu rebutan Oh, untuk penelitian apa mahasiswanya. boleh, boleh. Itu Jadi nanti kalau memang, disampaikan ya berarti ke dosen mm-mm, pembimbing ya. Oke. iya benar, itu kan Hmm. ruang lingkupnya permasalahan. Oke. Jadi memang kemarin itu ada juga yang bikin kayak aplikasi administrasi persuratan gitu di kantor pemerintahan. Itu kan sebenarnya sederhana, tapi ternyata di sana itu bikin masalah kalau nggak ada itu. Gitu. Oh, Jadi gitu. harus bisa menjelaskan memang kebutuhannya akan sistemnya itu bisa benar-benar butuh dan bisa jadi solusi nggak di situ. Apalagi mempengaruhi proses-proses yang ada di sana, proses utama bisnisnya kayak gitu. Kalau Oke. sangat berpengaruh ya memang boleh. Itu ya. Siap. Siap. Sekaligus di sini nomor tiga minimum user biasanya setidaknya itu tiga Oh, gitu. akses Tiga gitu. apa? Tiga kategori, Bu ya. Minim. Mm-mm, Oke. tiga kategori itu di situ. Ya. SI modul-modulnya atau aplikasi-aplikasi sederhana berapa banyak asalkan dia sudah mencangkup solusi ya berarti cukup bisa kayak gitu jadi butuhnya di sana ada masalah apa kemudian solusinya butuh fitur atau modul yang diperlukan apa saja dan itu bisa mengcover ya sudah cukup gitu gitu jadi nggak perlu terlalu banyak takut "Oh, ini harus kompleks gini 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 misalkan Ya. gitu. Takutnya juga nanti nggak nutut, Bu, kalau misalnya ini Iya, apa? Ya jangan nggak nutut nggak satu usah. semester ngerjaannya. Oke. Iya, memang yang dibutuhkan dari apa ya akar permasalahannya itu gitu. Oke. Ya, dibuat kompleks atau seideal.
Ini yang nomor 5 ya. Tidak harus mendemonstrasikan bahwa SP sepenuhnya sesuai atau cocok. Iya. Jadi misalkan kayak tadi sempat bilang gitu ya, sama dosennya dibilang terlalu sederhana. Gitu. Berarti aslinya apa ya? Sebenarnya itu sederhananya dosen sama sederhananya kita kan beda. Nggih, Bu. Tapi sebenarnya dia itu masalahnya sangat berarti, cuma kita yang nggak mampu menyampaikan ke dosennya gitu. Ada Ya. permasalahan di situ. Jadi benar-benar kasih justifikasinya ke pembimbing satu itu, ini memang benar butuh gitu. Baru Baik. nanti ke komplekskannya, misalkan oh ada tambahan modul apa gitu boleh. Tapi ya yang sesuai dengan lingkup yang kalian tuliskan di bab 1, 2 ini. Siap, Bu. Izin dari pimpinan atau pemilik, apakah harus ada proof atau lisan saja boleh? Terserah, gitu ya. Nggih. Kalau bisa sederhana, silahkan. Asalkan benar-benar eh, kelompok TA-nya tuh boleh ngerjakan TA di sana. Gitu. Oke. Jadi misalkan butuh surat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak usah surat, karena misalkan di sana sudah kenal atau apa, cukup ya nggak masalah. Gitu. Nggih. Siap, Bu. Terus nomor 7 ini, misalkan bikin perangkat, IOT gitu atau apa gitu ya. Selama Nggih. ini nggak sampai sih, nggak Oh, nggak sampai sampai ke nggih. perangkatnya gitu. Tapi kalau misalkan diperkenankan oleh pembimbing masing-masing, ya silahkan. Oh, nggih. Baik, Bu. Gitu ya. Siap. Ada Oke. lagi? Atau sudah Saya cukup? sampai di Tanyanya? terima kasih. Oke, jadi semuanya gini ya. Pokoknya itu tergantung komunikasi dengan pembimbingnya masing-masing. Kemudian kalau misalkan saat komunikasi awal, kita itu susah ngomongnya, boleh tuh bikin coret-coretan dulu atau ringkasan dulu untuk membantu komunikasi dengan pembimbing satu. Karena itu juga menentukan gitu. Kemudian lagi jalannya lagi gitu ya, untuk bimbingan gitu. Kalau misalkan diperbolehkan keluasannya atau kedalamannya sama pembimbing, ya sudah jalan saja. Nah, gitu. Karena kadang karakteristik pembimbingnya bisa beda-beda. Ya, yang kemarin terjadi itu adalah ada kelompok kelas pagi eh, sudah jalan ke pembimbing satu, bab 1, 2, 3, 4, kemudian ke pembimbing dua. Di pembimbing satunya itu pakai pemodelan terstruktur, ERD, DFD, dan sebagainya. Sama pembimbing dua loh, jangan pakai UML saja, misalnya kayak gitu. Nah, itu silakan dikonsultasikan juga ke pembimbing satunya. Pak, kemarin ini saya bimbingan ke pembimbing dua, ada arahan seperti ini, bagaimana sebaiknya? Gitu. Ya, jadi jangan sampai ada misalkan bedaan persepsi antar pembimbing satu. Wah, itu masalah yang sering terjadi di situ. Kemudian masalah yang kedua adalah bimbingannya itu ke dosen satu saja. Bimbingan ke dosen dua itu kalau mau ujian. Nah, itu jangan. Jadi idealnya memang pembimbing satu itu awal, kemudian bab satu, bab dua, bab tiga gitu misalkan, sambil pembimbing dua juga gitu. Pembimbing dua bolehlah kita masuk ke bab tiga, bab empat itu langsung pembimbing dua gitu, nggak apa-apa. Gitu. Ada masalah yang lain adalah apa ya? Revisian yang bikin lama. Jadi pembimbing satu, dua oke, ujian selesai ujian sama pengujinya revisinya banyak sekali dan jadinya versi penguji jangan sampai kayak gitu ya kita punya kita bisa sih berhak memberi batasan untuk TA-nya kita gitu tapi ya jangan mudah digoyang-goyangkan sama penguji juga oke nanti nggak selesai-selesai revisian nanti revisi versi penguji jadinya gitu jangan dan juga yang penting adalah kalau sudah selesai bimbingan, laporan gitu,
aplikasinya selesai, bimbingannya juga selesai, sebelum ujian, biasanya kalau TA itu butuh demo. Jadi didemonstrasikan dulu aplikasinya, bisa didemokan di lab 3 gitu ya, atau lab 1, 2, biasanya kan kita ujiannya di lab 3. Kalau mau didemokan di sana dengan pembimbingnya, terutama pembimbing 1. Kalau bisa ya 1, 2 demo. Baru dari demo itu biasanya dosen, oh ya ACC boleh maju sidang. Gitu. Biasanya gitu. Dan ujian sidangnya 1,5 jam. Nah, 1,5 jam untuk ujian sidang TA, karena berapa menit ya? Banyaknya untuk demo saat ujian gitu. Mendemokan ke penguji seperti apa. Sudah sesuai enggak yang kamu tulis di laporan dengan yang kamu demokan itu sudah klop atau enggak? Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Adakah yang perlu ditanyakan lagi? Sudah? Sudah cukup kan? Kira-kira sudah bisa dipahami? Cukup Ibu dari kami. Oke. Ini ya, yang jadi momok utama di prodi kita itu ya TA ini. Yang lebih lama pengerjaannya daripada skripsi rata-rata itu TA ini. Jadi jangan sampai TA-nya kelamaan, yang akhirnya skripsinya juga lama dan lulusnya juga telat. Gitu. Ya, jangan terlalu lama-lama. Gitu. Ya, tahu sih kesulitan TA-nya kita karena proyekan, kemudian berkelompok, dan pembimbingnya 2. Itu saja sudah kesulitan yang paling basic. Gitu. Kalau skripsi kan pembimbingnya cuma 1 dan individu dan nggak bikin aplikasi. Dari situ silakan mencari strategi yang terbaik untuk kelompoknya masing-masing. Jangan sampai ada pergantian teman gitu. Jangan sampai ada pergantian istilahnya apa ya, pergantian dosen kalau bisa nggak usah. Dan pokoknya yang sesuai normal-normalnya saja. Itu ya. Oh iya sampai lupa. Nanti silakan diisi presensi. Sebentar, bukakan. Ya, presensinya. Tuh. Silakan diisi. Supaya saya bisa cek kelompok-kelompok mana saja yang kira-kira sudah paham dan bisa jalan. Oke, itu saja untuk teman kali ini. Oh, ada yang tanya ya, silakan. Kalau boleh, saya minta materinya tadi. Sudah ada di Google Drive. Oh, siap, Bu. Silakan dicek ya, di situ ada. Nanti kalau bimbingan juga, misalkan ya, kok kayaknya Pak pembimbing atau Ibu pembimbing ini nggak sama dengan persepsi saya ya, persepsi kelompok gitu ya. Jadi silakan pas bimbingan juga membawa panduannya boleh. Gitu. Ya. Ada lagi? Sudah? Cukup ya? Oke. Cukup Ibu. Oke, kalau sudah cukup, jangan lupa isi presensinya. Pas 1 jam, saya akhiri sampai di sini. Ada apa-apa silakan konsultasi di kampus, terutama harus samakan persepsi dengan pembimbingnya masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya.